Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Ilham Fauzi. Saya Fani Rahmafelati. Saya Erin Andrianingsih. Di sini kami akan mewawancarai sebuah usaha minuman yang bernama Iziko. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu waktu kakak. Sebelum saya mengakhiri kakak, bolehkah kakak memperkenalkan diri? Oke, terima kasih sebelumnya. Ini dari kelompok berapa? Kelompok 6. Kelompok 6 dari Universitas Putra Bangsa Kebumen ya. Sebelumnya nama saya Wahyu Setiawan dan saya salah satu founder dan owner dari usaha yang sudah kami bangun, yaitu yang bernama Iziko. Nah, dari profil saya itu saya lulusan dari sekolah desain, tentu dari lebih lengkapnya itu desain komunikasi visual dari salah satu universitas di Bandung, yaitu bernama Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, dan saya tinggal asli di Kebumen. Ya, saya dengan Emil Fauzi, salah satu dari owner Iziko juga dari kelompok 6. Saya dengan Erin Andrianingsih dari Universitas Putra Bangsa. Saya bagaimana sih kak awal berdirinya usaha ini? Oke, untuk awal mula punya usaha ini ya, kita tarik lagi ke belakang pas pada tahun 2018 ya tepatnya. Pada 2018 kan di situ waktu itu saya tuh masih kuliah. Nah, kebetulan di situ juga ada nih salah satu teman saya, contohnya namanya Uji nih, pas lagi kerja di PT ya itulah PT, salah satu PT di Jakarta. Nah, kebetulan di situ dia juga mau habis kontrak terus pada malam-malam itulah ya, pada malam-malam pada tahun 2018 dia telepon gitu, tiba-tiba dia telepon gini, gimana nih selanjutnya kalau Nganggur di kalau rumah. kalau nganggur di rumah kan bingung gitu mau ngapain kan. Dia juga bilang dia juga udah punya modal gitu, udah siap nabung. Nah, di situ kan sebagai orang yang pengen berkembang, dia juga pengen mengembangkan ide-ide yang bisa menghasilkan gitu, yang bermanfaat. Nah, setelah itu kan dia masih bingung tuh. Setelah kita calling-callingan itu, kita berbagi cerita lah tentang apa sih yang pengen dilakukan setelah saya lulus dan setelah dia kontraknya gitu. Nah, setelah itu saya juga mengutarakan pendapat gitu, saling sharing aja. Pada malam itu juga saya bilang saya juga punya ide sebenarnya. Saya sebenarnya punya ide dari SMK malahan. Dari SMK pengen buka bisnis yang di bidang kuliner, ya, salah satunya restoran. Cuma dari situ juga mungkin nanti setelah proses itu, setelah kita saling hubungin ya, terus berkembang aja gitu, saling berkembang, dan prosesnya emang segitu lamanya dan begitu rumitnya gitu ya. Dari setelah kayak cari teman gitu yang bisa satu frekuensi atau mungkin satu tujuan gitu, yang bisa saling support gitu. Nah, di situ emang kayak butuh berapa tahun gitu sampai proses yang hasil jadi sekarang, karena emang
dari pertama itu kayak kita udah ngambil contoh, kayak kita mengambil dari teman-teman kita, dari satu geng aja gitu teman-temannya. Nah itu tadinya kita mau ngajak tuh sebanyak-banyak mungkin, dan kita kumpulin dalam satu ruang. Kita nanti diskusi tentang apa yang saya pengen dan Oji pengen. Setelah kita berdiskusi yang pada tahun 2018, dan itu masih berdiskusi tahun 2018. Nah setelah dari yang udah dikumpul banyak-banyaknya di situ, kita akhirnya terseleksi lah 4 orang yang setuju, yang mungkin bisa bertahan, yang konsisten. Nah dari situ kita udah tahu kan apa sih prinsip bisnis kita, yaitu ya konsisten dan punya tujuan yang jelas dan punya tujuan yang sama gitu. Karena mungkin dari yang orang-orang yang kita ajak, mungkin mereka belum menemukan jalan itu gitu. Karena itu emang proses sih. Berapa sih Kak modal untuk membangun usaha tersebut? Kalau untuk modal kita pertama ambil 12 juta. Nah dari 12 juta ini kita kan mendirikan usaha ini berempat. Nah dari 12 juta itu kita kongsi berempat. Dibagilah secara udunan gitu biar rata tempatnya. Proses produksinya itu bagaimana Kak? Dan jumlah karyawan di sini itu berapa? Dari proses produksinya dulu ya. Dari proses produksinya sih itu pertama ya kita nyiapin bumbu-bumbunya yang serbuk, yang berbagai varian rasa. Karena rasanya itu di sini emang fokus ke buah-buahan gitu, Nah di sini ada contohnya sih di situ. Nah tinggal nanti cara selanjutnya dari bubuknya itu nanti ditambahin susu, ada dan bahan-bahan perusahaan lah misalnya di situ. Nah nanti dicampur semua, di mixing. Nah terus ada dicampur es batu, dan nanti ya udah sih gitu. Ada poping boba. Poping bobanya yang di situ emang cara ciri khasnya di situ sih, dari poping bobanya di situ nanti ya sebagai diferensiasi atau perbedaan dari produk-produk lain yang berada di Kebumen. Nah itu emang salah satu idenya. Bagaimana sih Kak sistem marketing yang diterapkan dalam melakukan bisnis tersebut? Dari marketingnya, tadi yang karyawan ya, jumlah karyawan yang sebelumnya yang jumlah karyawan emang di sini belum memperkerjakan karyawan ya, belum memperkerjakan karena emang baru banget, jadi emang ya butuh proses di situ. Nah lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu yang marketingnya, sistem marketingnya. Nah sistem marketing itu sebenarnya ada banyak tuh. Dari sistem online sama offline. Nah di situ kita mau menggabungkan sistem marketingnya. Dari sistem online-nya emang kita lebih ke sosial media tentunya. Dari sosial media yang tentunya di masyarakat muda kaum sekarang kan emang target kita emang kaum muda lah gitu, untuk anak-anak muda yang milenial dan suka nongkrong. Nah di situ emang kita manfaatin banget tuh konten-konten dari sosial media kita, yang ada Instagram, TikTok, dan YouTube. Nanti kita di mixing tuh, dimanfaatin semua. Nah dari konten itu kan emang dari background saya tuh sebagai anak desainer, emang ya dari situ kita belajar dari copywriting sama tampilan-tampilan yang sesuai dengan tema kita dan sesuai dengan target audiens kita gitu. Target yang target konsumen maaf di situ. Nah dari offline-nya kita lebih fokus ke dalam pelayanan serta dari tempatnya yang kita menyediakan fasilitas-fasilitas yang mungkin yang belum ada di salah satu di Kebumen mungkin gitu. Nah kita tambahin di situ, dan secara pelayanan kita juga kita sebagai pelayanan juga kita memberikan yang terbaik gitu. Ya itu sih yang secara garis besarnya di situ. Terus kalau sistem pencatatan keuangan itu gimana? Kalau sistem pencatatan keuangan sih pertama emang masih ya sedikit manual sih yang itu, karena dari aplikasi-aplikasi ya emang masih berbayar, karena emang kita masih belum
belum bisa yang pro gitu, belum bisa membayar gitu dari aplikasi. Tapi emang dari sistem keuangannya kita masih manual memakai Excel, dan kita juga memakai aplikasi yang emang kita sudah sebagai transaksi aja gitu, sebagai transaksi. Namun dari pencatatan keuangan kita masih manual menggunakan Excel. Jadi berapa sih per hari gitu terjualnya, dan apa saja sih yang favorit di situ masih udah kelihatan gitu. Tinggal nanti direkap aja gitu setiap bulannya. Berapa sih Kak omset diperoleh dari usaha ini? Kalau untuk omset kita sehari nggak mesti sih, kadang dapat 200, kadang dapat 300.000. Itu doang sih. Dalam membangun usaha pasti ada hambatan-hambatannya kan? Jelas. Jelas. Itu hambatannya apa aja yang bisa di Nah, kalau hambatan-hambatan itu ya emang banyak sih ya, terutama ya waktu lah, yang pertama sih waktu, karena emang dari kita juga, dari owner kita, emang mereka punya kesibukan masing-masing gitu. Ada yang di perusahaan genteng gitu lah, yang punya itu produksi genteng lah gitu, karena bagian besar emang berkutat di situ. Nah, untuk membagi waktunya kita emang susah banget ya kayak gitu. Terus kita menyamakan dari si manusiaan ya, si manusiaan emang dari si masing-masing kan punya ego masing-masing kan. Nah, dari situ kita juga mensinkronisasi dari ego kita masing-masing secara profesional kan. Emang kalau bisnis kan itu lebih ke profesional kan, bukan hanya sekedar pertemanan, tapi udah masuk ke ranah profesional, di mana kita juga harus meredam ego masing-masing nih di bisnis supaya nanti berjalan ke depannya lebih enak aja gitu. Apa sih Kak kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan bisnis? Mungkin kekurangan. Kelebihan sama kekurangannya sih kalau menjalankan bisnis ya, yang pertama sih lebih have fun aja gitu. Kalau kita nggak terpaksa secara sadar gitu, kita lebih have fun, dan tapi ya lebih sering ketemu orang gitu, orang baru. Kita juga saling interaksi gitu sama orang-orang yang baru, karena mungkin dari kita juga masih banyak yang orang-orang rumahan, anak rumah lah gitu. Jadi kalau pertemanan tuh masih semakin bertambah, dan relasi juga semakin bertambah gitu, dan itu juga menambah hal baru gitu di hidup, dan ya bisa jadi pembelajaran aja gitu. pesan untuk para mahasiswa Kak, terutama mahasiswa universitas. Ya, untuk pesan-pesannya sih secara singkat aja sih, karena orang itu gimana ya, kita punya ide, tapi satu sisi kita nggak punya modal, tapi satu sisi mereka ada yang punya modal tapi nggak punya ide. Nah, gimana sih cara itu kita secara menyatukan? Nah, kita harus cari banyak relasi, banyak pertemanan, kita harus banyak sharing gitu. Karena kalau kita punya ide tapi kita nggak curahin, ya sama aja kita juga bingung gitu. Karena mungkin kita bisa nemu yang klop gitu, kayak kita kan mungkin kita punya ide nih tapi kayak kurang modal. Nah, dari situ kita menemukan jalan gitu di situ. Nah, nanti ya mungkin dari segi proses ya emang banyak, jadi emang jangan menyerah lah. Itu emang proses emang penting sih dalam usaha. Ya jangan terpaku sama modal, nanti juga pasti ada jalannya gitu. Jangan di situ stuck, tapi kita udah nemu stop, kita cari jalan lain aja, jangan di situ aja terus jalan buntu. Jadi cari jalan lain gitu. Terima kasih Kak atas sharingnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Bila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.